Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Nokti Andri, Eskom Enkom, dosen pengampu mata kuliah testing dan implementasi sistem informasi. Dalam kesempatan ini, saya mengunggah video tugas eh, dari soal ujian akhir semester, di mana eh, petunjuk tugas itu salah satu perusahaan akan mengimplementasikan sistem manajemen inventaris baru untuk meningkatkan efisiensi operasional. Sebagai bagian dari proses pengujian dan implementasi, pertimbangkan sebagai aspek kualitas sistem dan strategi maintenance. Baik, pertanyaannya yaitu pengujian dan maintenance. Nah, untuk pengujian sendiri di sini saya akan melakukan dua metode pengujian, yaitu eh, metode pengujian black box dan metode pengujian white box. Nah, dari option A, bagaimana Anda akan menilai kendala information systems selama fase pengujian? Kemudian yang kedua, menggambarkan dua skenario uji coba, mungkin dihadapi dalam implementasi sistem manajemen inventaris. Yang ketiga itu mengidentifikasi dua jenis uji yang dapat dilakukan untuk memastikan berkelanjutannya kinerja sistem. Nah, itu tadi untuk dua jenis uji yang akan saya lakukan, yaitu dengan metode eh, black box dan white box. Kemudian apa perbedaan antara maintenance preventif dan korektif dalam konteks sistem manajemen inventaris tersebut? Oke. Eh, jadi untuk maintenance eh, preventif itu tujuannya mencegah kerusakan atau kegagalan eh, sistem, dan maintenance korektif yaitu tujuannya eh, lebih kepada memperbaiki kerusakan atau kegagalan sistem yang terjadi. Untuk eh, jenis kegiatannya, maintenance preventif yaitu menginspeksi secara rutin sistem yang berjalan, kemudian eh, mengkalibrasi dan penyesuaian, kemudian pengujian dan memutakhirkan eh, perangkat lunaknya. Nah, sedangkan maintenance korektif itu lebih pada eh, upaya perbaikan atau eh, update, penggantian, dan pemulihan terhadap sistem yang gagal, dan serta menginvestigasi penyebab dari kegagalan atau kerusakan sistem itu. Nah, bicara manfaat maintenance preventif, eh, yaitu memperpanjang umur dari sebuah sistem, kemudian meningkatkan eh, keandalan dari sistem itu sendiri, kemudian mengurangi biaya yang apa istilahnya downtime, meningkatkan keamanan serta meningkatkan produktivitasnya. Dan manfaat dari maintenance korektif yaitu
membawa atau membuat sistem itu kembali ke kondisi operasional yang normal, kemudian mengurangi resiko kerusakan lebih lanjut, dan mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan dari sistem itu sendiri. Nah, mungkin itu terkait eh, penjelasan saya terkait perbedaan antara maintenance preventif dan korektif dalam konteks sistem manajemen inventaris tersebut. Kita lanjut ke B, tindakan perbaikan. Nah, ini misalkan ada penurunan performa sistem setelah beberapa bulan penggunaan, eh, kemudian apa langkah-langkah konkret yang diambil untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah tersebut. Nah, di eh, organisasi pemerintah seperti ya saat ini tempat di mana saya bekerja, pada dasarnya terkait persoalan-persoalan maintenance dari eh, sistem yang berjalan, itu sudah masuk dalam sebuah perencanaan eh, setiap tahun itu berjalan. Jadi memang setiap tahun itu selalu diwacanakan terkait eh, pemeliharaan perbaikan dari sebuah sistem yang sedang berjalan di pemerintah. Dan hal itu memang selalu dilakukan dengan eh, melakukan pengujian dan testing dari eh, sistem yang diimplementasikan di pemerintah. Kemudian yang nomor 6, bagaimana memastikan sistem manajemen inventaris berjalan dengan baik, termasuk rencana darurat jika terjadi kegagalan. Nah, ini eh, sistem yang dibangun di pemerintah khususnya, eh, terdapat ada dua manajemen di sana. Jadi untuk server dari sistem yang berjalan itu sendiri eh, dibuat khusus. Kemudian untuk database ataupun keamanan database-nya, kita menyewa sebuah cloud jasa penyimpanan database dari pihak ketiga. Jadi misalkan terjadi kegagalan sistem atau semacamnya, ya, untuk database itu tetap aman tersimpan di cloud gitu. Dan selanjutnya nomor 7, bagaimana mengumpulkan umpan balik dari pengguna akhir atau untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem. Nah, ini biasanya kita melakukan sebuah apa namanya, semacam kuesioner terkait kepuasan pelayanan terkait penggunaan dari sebuah eh, sistem yang kita bangun dan kita kembangkan di pemerintah. Eh, Mungkin itu penjelasan dari eh, saya. Selanjutnya kemudian saya akan coba mempraktikkan terkait eh, dua jenis dua jenis uji yang dapat dilakukan untuk memastikan kinerja sistem gitu. Nah, yang pertama menggunakan model atau metode black box ya. Mohon izin, tapi saya screen dulu. Baik. Di sini
saya akan menguji sebuah sistem manajemen inventaris milik pemerintah daerah yaitu Sri Kandi PMD. Nah, di mana aplikasi ini digunakan untuk menginventarisasi eh, belanja modal dan nanti secara otomatis saat barang-barang yang diinput ke dalam sistem ini nanti di-rekelas sesuai dengan apa namanya ketentuan dari kebijakan manajemen terkait pengelolaan inventaris barang milik daerah. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah skenario untuk pengujian testing black box ini. Baik, Eh, di sini saya membuat skenario eh, terkait verifikasi login dan isi entry data. Nah, di sini case satunya yaitu user name dan password benar. Passwordnya juga benar itu. Nah, untuk excited outputnya, eh, harapan dari keluarannya yaitu menampilkan halaman dashboard dari aplikasi Srikandi BMD ini. Kemudian aktual outputnya itu eh, sama menampilkan halaman dashboard dari aplikasi Srikandi BMD ini. Ya, kalau kalau ini benar itu artinya nanti keterangannya pas. Kalau error berarti keterangannya fail. Nah, di sini kita akan coba memasukkan password username dan passwordnya benar yang benar gitu ya. Nah, ini kita masukkan username dan passwordnya yang benar. Kita coba. Nah, ya, kita masuk ya. Dan ini adalah tampilan dashboardnya. Oke, berarti di sini keterangannya pas. Oke, kita akan coba lagi. Kita upload dulu. Nah, sekarang kita menggunakan eh, apa tadi? Username salah, tapi passwordnya benar itu. Apakah dia tetap bisa masuk atau tidak? Ya, itu. Kemudian passwordnya benar. Apakah dia tetap bisa masuk? Nah, ternyata user atau passwordnya salah Kak. Itu artinya ada message box di situ yang menampilkan bahwa eh, kalau username-nya salah, passwordnya benar, dia tidak bisa masuk. Jadi di sini pengujiannya atau keterangannya pas. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita akan uji dia kalau username-nya benar, tetapi passwordnya salah gitu ya. Passwordnya salah. Nah, apa yang akan terjadi? Apakah dia tetap bisa masuk gitu ya? Oh sorry, ini password dan username-nya benar ya. Ini kalau kita salahkan gitu ya. Nah, passwordnya salah, tapi username-nya benar. Nah, sama user atau passwordnya salah. Ada keterangannya. Jadi di sini untuk pengujian test case yang ketiga pas. Oke. Nah, yang terakhir yaitu terkait input entry data 2003 dan entry data 2024. Nah, untuk expected outputnya harapannya keluarannya itu
antara 2023 dan 2024. Nah, kalau 2023 harusnya sudah berisi karena sudah berlalu, dan untuk 2024 harusnya kosong gitu ya. Nah, untuk aktual outputnya diharapkan juga sama seperti yang harapan keluarannya gitu. Nah, di sini kita coba dulu masuk eh, ke entry data 2023 gitu ya. Oke, nah sekarang kita lihat entry data 2023. Nah, sudah ada nilainya ya, sudah ada apa namanya itu, ada datanya gitu. Nah, sekarang kita logout lagi. Nah, kita coba masuk yang 2024. Apakah isinya sama atau beda? Kita masuk yang 2024, kita cek entry datanya, dan ya ternyata untuk 2024 masih kosong. Nah, jadi untuk hasil pengujian ini juga pas. Gitu. Berarti otomatis aplikasi ini sudah layak dipublish gitu, sudah layak digunakan. Nah, eh, metode ini disebut dengan metode testing black box, di mana testing black box sendiri itu eh, melihat, kemudian apa namanya, mengidentifikasi sistem yang berjalan apakah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak gitu. Oke, untuk testing black box saya kira cukup. Dan ini adalah hasilnya dengan menggunakan tes skenario, verifikasi login, dan isi entry data. Nah, kira-kira untuk eh, metode pengujian testing black box seperti itu. Nah, sekarang saya akan menguji sebuah metode dari testing white box. Nah, di mana testing white box ini eh, setidaknya penguji atau yang melakukan testing memahami bahasa pemrograman, baik itu eh, bahasa pemrograman PHP, HTML, atau C# gitu. Nah, di sini saya punya, oh ya, satu lagi. Syarat khusus untuk melakukan testing white box yaitu kita harus memiliki source code dari sebuah sistem atau aplikasi yang ingin kita uji. Nah, di sini eh, saya punya apa namanya, contoh sebuah aplikasi itu. Aplikasi inventaris persediaan. Ya, PB persediaan. Di sini kita akan menguji dengan eh, metode white box. Kita coba eh, masuk ke source code-nya. Nah, di sini untuk pengujian dengan metode white box, kita juga harus memiliki sebuah aplikasi editor. Itu agar kita bisa menguji dengan metode white box. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Visual eh, Visual Studio Code gitu, untuk
mengimplementasikan pengujian white box ini. Oke, kita ambil source code dari aplikasi PPATK ini tadi. Nah, jadi seperti ini pengujian dengan metode white box. Nah, jadi ketika ada persoalan kita langsung bisa eh, memperbaiki gitu. Misalkan ini ya kita menguji apa namanya login. Misalnya di sini kita buat loginnya bermasalah. Nah, di sini kita buat loginnya bermasalah ya, misalkan buat sorry. Loginnya bermasalah. Nah, di sini kita buat loginnya bermasalah gitu ya. Untuk metode white box, ya ini biasanya bisa langsung ya diperbaiki misalkan kalau misalkan ada bugs. Nah, ini, nah ini adalah bentuk pengujian dengan metode white box. Jadi ketika ada bugs atau ada masalah, ini misalkan tadi case-nya adalah verifikasi login gitu ya. Nah, ini fetch error, cetak error, respect member, test string, etc. di sampai p garis htdoc pbatk login php online di 11 ya, di baris ke-11. Nah, jadi kita bisa cek di sini langsung perbaiki tahapannya. Ke login PHP, berarti login PHP di reg 11 gitu ya. Nah, karena ini tadi tidak tidak aktif ya, karena kita apa namanya tadi kita tutup ya. Ini kita aktifkan kembali. Kemudian kita coba refresh di sini. Oh sorry, ini harusnya di set dulu ya. Di set dulu. Kemudian kita refresh lagi. Oke, login gagal ya. Nah, di situ. Ini, oke, login gagal. Karena passwordnya salah. Nah, login gagal. Kita masuk ini kemarin. Oke, login sukses ya. Nih. Jadi seperti itu untuk ujian menggunakan model white box. Gitu. Nah, selanjutnya eh, kita akan uji dia ada sebuah case-nya, misalkan di barang. Nah, di indeks PHP di tabel barang set. Nah, ini ditambah barang ya, misalkan kita kita akan uji di bagian ini, misalkan tambah barang. Hmm, misalkan di sini kita buat dia error gitu ya. Saya from barang jumlah stok.
Nah, ini. eh, hmm, Ini misalnya di sini kita tutup ya. Ini misalnya begini, apa yang terjadi misalkan eh, misalnya kita harus set dulu ini, set dulu, terus di sini kita refresh apa yang terjadi misalnya. Saya di sini nama kategori ATK, kemudian kita di sini kita tambahkan identitas, dan misalnya bilang kemudian harga gedungnya misalkan 100 sorry 110.000 ya, nilai stoknya 110.000. Nah, untuk beli botol, nah, stoknya misalkan 4, tambah 4 tanggal bulan seta itu. Nah, ini adalah bentuk pengujian dari metode white box ya. Jadi di sini kita bisa melihat langsung eh, case atau sintak error atau persoalan dari sebuah sistem ini. Gitu. Nah, jadi kita bisa membaca di sini ya, bahwa dia ada di database tambah, subscribe tambah, PHP dot di line 75 gitu ya. Di line 75 gitu, misalkan. Tuh, kan dia jadi tidak aktif ya karena itu tadi kita tutup tuh. Jadi kita buka lagi seperti itu. Dan kita save ya, jangan lupa di save ya. Nah ini kalau untuk pengujian whitebox kita harus dibantu dengan sebuah aplikasi editor dari bahasa pemrograman eh, sistem yang digunakan. Kita save dulu, kemudian masuk kita refresh lagi. Apakah sudah kembali ya? Dia kembali. Nah, jadi seperti itu untuk testing dengan metode white box. Dan mungkin itu saja Pak Novi yang dapat saya praktekkan terkait tugas ujian akhir semester mata kuliah testing dan implementasi sistem. Mohon maaf atas segala kurangannya dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.